Jadi disuruh, makanya Yesus itu diutus. Ya, karena persepsi keyakinan Kristen bahwa pada mulanya ada itu firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Buktinya di sorga itu ada Bapa, ada firman, ada Roh Kudus. Makanya di Yohanes 6 ayat 38, aku turun dari sorga diutus. Nah, jadi Yesus turun dari sorga. Sementara mayoritas debat itu mereka hanya tahu Yesus itu lahir dari Maria. Satu. Kemarin juga saya dimasukkan ke debat Malaysia, ditanya itu. Jadi saya jawab, Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Nah, hal ini yang nggak diketahui mayoritas teman-teman yang di debat itu. Hanya tahu makan ikan goreng, menete, berkelamin. Hanya itu. Jadi saya bilang pemahamannya itu belum utuh. Ibarat kita nonton sebuah film sudah lama berlalu, baru kita masuk. Nah, kita masuk di bioskop, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, itulah yang kita pahami. Tapi sebelum kita masuk ke bioskop, film udah berlalu, udah jalan. Jadi nggak utuh. Serupa tapi nggak sama dengan orang buta, ada 5 orang buta memegang gajah, seekor gajah. Jadi yang satu memegang belalai, satu belalang gading, ada pegang kaki, perut, dan ekor. Kelima-limanya itu buta, kelima-limanya itu memegang organ-organ tubuh gajah. Dan mereka memiliki keyakinan yang benar bahwa gajah itulah yang mereka pegang dan yakini. Dan kita yang nggak buta akan menilai yang kelima itu salah. Karena gajah itu bukan cuma belalai, bukan cuma gading, bukan cuma perut atau ekor. Demikian Pak Jum, kan? Baik. Nah, gini. Terus. Artinya supaya kita nggak terlalu jauh ya, kita mengerucutkan masalah. Kaitannya dengan Yesaya 55 ayat 11. Kita memahami baik Islam maupun Kristen bahwa segala yang keluar dari mulut Allah, ya, taruhlah seperti itu bahasanya kan, itu adalah firman. Lalu firman ini di dalam ayat ini dikatakan bahwa tidak akan kembali kepadaku sebelum apa yang kuinginkan melalui firman ini itu apa yang saya kehendaki dan tidak kembali dengan sia-sia. Bisa tampilkan layarnya, bisa kita bahas sebentar. Mungkin sahabat di sini ada yang bisa subscribe? Dari semimpi yang itu. Yesaya berapa? Yesaya 55 ayat 11 tuh yang kemarin yang saya sampaikan. Oh iya, lupa. Ya. Dapat, ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada kata suruh atau utus. Ini yang mungkin barangkali belum dipahami, saudara saya yang muslim. Jadi firman itu diutus atau disuruh. Oke. Jadi sampai di sana pemahaman kita itu masih sama, Bang. Bahwa malaikat diperintahkan untuk menyampaikan firman dan muatan firman itu adalah sebuah keinginan atau kehendak Allah.
Jadi apa yang Allah kehendaki terlontar dari firman, dan seperti apa yang tertuang di dalam firman-Nya itulah yang terjadi. Nah, kaitannya dengan Yesaya ini jelas bahwa demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepada Aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Iman Islam itu mengakui 100% keberadaan Allah dengan firman-Nya seperti apa yang dituangkan di dalam ayat ini. Nah, yang menjadi permasalahan pemisahan antara Kristen dan Islam kemudian adalah terletak kepada Yesusnya. Apakah yang keluar dari mulut Allah itu berupa Yesus atau masih berupa perkataan? Ini yang menjadi cikal bakal perpecahan antara Kristen dan Islam. Kalau umat Islam, ketika ayat ini dilontarkan, apakah umat Islam itu percaya bahwa demikianlah firman Allah keluar dari mulut Allah, tidak kembali kepada Allah dengan sia-sia, tetapi firman atau kehendak atau ide atau gagasan atau keinginan Allah akan terlaksana sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Sampai di situ umat Islam akan percaya karena Allah itu memiliki sifat al-kalam. Nah, seperti yang saya katakan, perpecahan kemudian terjadi ketika kita mendudukkan Yesus itu sebagai perkataan atau sebagai makhluk ciptaan berupa manusia. Nah, kalau Abang ini kan seorang dokter, analisanya pasti lebih cemerlang daripada kita yang ya boleh dibilang sipil murni. Nah, kalau saya melihat ini akan muncul pertanyaan, apakah yang keluar dari mulut Allah itu sebuah perkataan atau sosok Yesus yang terlontar keluar? Kalau dia adalah sosok Yesus, berarti iman Kristen betul. Yesus itu adalah firman. Tapi kalau yang keluar adalah perkataan berupa kehendak, ya, keinginan, ide, gagasan, maka ini yang perlu dikaji. Kenapa saya katakan demikian? Sama ketika Allah ingin menciptakan matahari. Apakah matahari yang keluar dari mulut? Tidak. Yang keluar dari mulut adalah firman. Apa itu? Perkataan. Nah, ketika perkataan itu keluar, jadilah terang. Apakah gagal terang itu menjadi terang? Tidak. Ternyata terjadi terang itu. Terbentuklah matahari. Maka matahari pada mulanya berasal daripada firman. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus yang keluar dari mulut? Ternyata tidak. Tapi firman. Nah, kemudian prosesi firman itu menjadi manusia seperti apa? Malaikat Jibril datang kepada Maria, menyampaikan Maria bahwa dia akan hamil. Lalu apa yang terjadi? Hamil Maria, lahir Yesus. Berarti proses Yesus dan proses matahari sama. Pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Allah, kemudian firman itu tidak kembali dengan sia-sia sebelum Maria hamil, sebelum matahari terjadi, dan sebelum Yesus itu terlahir dari rahim Maria. Coba Pak Dokter tanggapi, seperti apa Anda menganalisa apakah benar Yesus itu keluar secara utuh sebagai manusia dari mulut Allah atau dia memiliki proses sehingga sama dengan matahari? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pemahaman Bapak ya sesuai dengan keyakinan Bapak. Jadi saya membaca ini, saya ulang baca Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kehendaki dan akan berhasil dalam hal apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ada kata kusuruh, ada kata utus, ya. Jadi perkataan itulah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan apa Allah menciptakan langit dan bumi? Dengan firman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi benar, firman itu perkataan Allah, ya, perkataan Tuhan, ya. Sebatas itu kita masih sama. Tapi perkataan itu bisa disuruh, bisa diutus. Nah, di sini bedanya. Jadi kalau dibuka di Ibrani 1 ayat 11, pada zaman dahulu kala, bahwa Allah menyampaikan pesan kepada umatnya melalui para nabi. Zaman dulu, Ibrani 1 ayat 11, Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi Allah mewahyukan firman atau perkataan itu kepada para nabi. Belum ada kitab dulu, belum ada kitab. Jadi wahyu itu disampaikan kepada nabi. Nabi itulah yang
menyampaikan kepada umat, kepada nenek moyang, kepada leluhur kita dulu. Itu pada zaman dahulu. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia itu anaknya. Boleh ditampilkan Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dia itu anaknya. Anaknya itu Yesus. Yesus itu firman. Jadi, saya sudah tampilkan di 1 Yohanes 5 ayat 7 di grup. Di sorga itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, ketikanya adalah satu. Dan katanya itu adalah Plato atau himne apa itu? Himne Plato atau himne apa itu dia katanya filosofi, filsafat. Itu. Jadi saya bilang bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali berbagai cara berbicara ke nenek moyang kita dengan perantaraan nabi. Ya. Pada zaman akhir, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anaknya, Allah telah menjadikan alam semesta. Di ayat lain, di Kolose 1 ayat 16, saya tampilkan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Dia itu Yesus. Yesus itu firman. Kenapa di dalam dia? Makanya saya terangkan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Kenapa dikatakan bersama-sama dengan Allah? Karena dia di sorga. Ada firman, ini belum Yesus ya, masih firman. Ada Bapa, ada firman, ada Roh Kudus. Ketiganya satu. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Dan di Yohanes 17, firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus sebagai firman sudah ada. Waktu itu pada mulanya masih firman, belum Yesus. Kenapa Yesus menjadi manusia? Karena pada zaman dahulu kala Allah menyampaikan pesan melalui nabi. Pada zaman akhir dia menyampaikan pesan melalui anaknya. Itulah prosesnya kenapa harus menjadi manusia. Di Yohanes 17 itu ayat favorit kita di debat, ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau, kata engkau ini siapa? Siapakah yang mengutus Yesus? Engkau yang mengutus Yesus siapa? Satu. Yang kedua, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapakah Engkau satu-satunya Allah yang benar? Kita baca ayat satunya, Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal
kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi yang mengutus Yesus adalah Bapa. Dan engkau satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Yang mengutus Yesus adalah Bapa. Di Yohanes 1:1 tadi, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Bapa. Yang maksud Yohanes 17 ini adalah Bapa yang di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Makanya di ayat 11-12, siapakah nama Bapa? Nama Bapa telah diberikan kepada anak. Ayat 11 saya bacakan, Yohanes 17 ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab itu. Jadi nama Bapa di Yohanes 17 itu telah diberikan kepada anak. Nama anak itu Yesus Kristus. Jadi itulah pemahaman saya di Yesaya 55 ayat 11 itu, bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu diutus. Yang diutus itu perkataan itu menjadi firman, perkataan itu menjadi manusia. Makanya pada zaman dahulu Allah menyampaikan pesan lewat para nabi, pada zaman akhir melalui anaknya. Dan lewat anaknya lah segala sesuatu alam semesta diciptakan. Jadi Yesus adalah firman. Demikian Pak Juma. Baik, saya hanya ingin bertanya nih, mohon dijawab dengan singkat sebelum saya uraikan lebih jauh. Menurut Pak Dokter ya, pada saat di dalam Yesaya 55 ayat 1 ini, di situ dikatakan bahwa firmanku tidak akan kembali kepadaku. Jadi ketika firman Allah itu keluar dari mulutnya, maka itu masih berupa perkataan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah yang keluar dari mulut Allah itu berupa Yesus atau berupa perkataan, berupa firman? Masih perkataan. Berarti Yesus tidak bersama-sama dengan Allah. Bentar. Di Yesaya itu masih perkataan. Ya, jadi, baik. Berarti Yesus tidak bersama-sama dengan Allah. Seperti ini. Jadi saya ini Mahadi memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya. Ya, yang saya paham kalau itu, Dokter. Yang saya tanya, apakah Yesus yang adalah manusia itu belum bersama-sama dengan Allah atau sudah bersama-sama dengan Allah? Pada mulanya udah sama. Mereka sama. Perkataan yang keluar dari mulut yang keluar dari mulut Allah itu Yesus atau perkataan? Perkataan. Berarti bukan Yesus. Perkataan yang keluar dari mulut itu telah menjadi manusia. Oke, Pak. Ya, saya paham. Saya paham kalau itu, Bang. Saya ngerti kalau itu. Sekarang yang keluar dari mulut Allah itu Yesus atau perkataan? Perkataan. Oke, berarti bukan Yesus ya? Belum Yesus. Oke. Nah, saya ceritakan gini. Kaitannya dengan Yesus, coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri, Pak Dokter. Di situ diterangkan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Anda bisa baca di dalam Matius 1. Nah, ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, di situ belum ada Yesus, masih berupa firman. Ya. Nah, firman inilah kemudian yang diantar oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut. Yesus belum ada pada saat itu. Karena Anda sudah menjawab bahwa yang terlontar keluar dari mulut Allah itu adalah firman, perkataan, bukan manusia.
Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Tuh, belum ada Yesus di situ. Engkau akan mengandung. Jadi yang diantar oleh malaikat Jibril kepada Maria ini adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Coba Anda analisa dengan baik apa yang saya paparkan. Ayat berapa? Biar saya baca ayat berapa yang coba Anda lihat di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa engkau akan mengandung. Berarti pada saat itu Maria belum mengandung, baru akan. Ya. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah coba, yang dilahirkan adalah seorang manusia berjenis kelamin laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Berarti jelas. Yang Anda sebutkan Yesus, firman telah menjadi manusia, itu tidak salah memang. Tapi sangat disayangkan di sini, ternyata yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman. Bukan Yesus. Sama, yang keluar dari mulut Allah, jadilah matahari. Bukan matahari, tetapi firman. Nah, firman ini tidak kembali ke Allah sebelum terjadi apa yang Allah kehendaki. Maka malaikat datang kepadanya. Datang ke rumah Maria. Hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau. Maria terkejut, lalu bertanya, apakah arti salam itu? Kata Maria dalam hatinya. Malaikat itu lanjutkan, jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia ya, di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah, Yesus belum ada di situ, belum. Betul. Berarti punya proses. Nah, kemudian kaitannya dengan konsep pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu tidak salah di situ. Tapi ketika dikatakan Yesus itu adalah firman, disitulah letak kekeliruannya. Karena ternyata yang keluar dari mulut Allah itu bukan Yesus, tapi perkataan. Sama, bukan matahari yang keluar dari mulut Allah, tapi perkataan. Nah, perkataan itulah kemudian yang nuzul menjadi apa yang Allah kehendaki. Sama ketika saya mengatakan, saya ingin makan nasi. Kemudian mertua, istri saya masak nasi. Apakah kemudian perkataan saya itu adalah saya? Berarti saya adalah nasi? Tentu bukan. Sama seperti ini. Allah menginginkan engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, coba Anda tanggapin. Pertama, Anda sudah mengakui yang keluar dari mulut Allah itu bukan Yesus, tapi adalah firman. Monggo, silakan. Baik, saya baca. Jadi Lukas 1 ayat 26 saya bacakan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Di sini perkataan Tuhan itu disampaikan melalui malaikat kepada Maria. Di ayat lain lebih jelas di Matius 1:18 saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah
dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kembali ke Lukas 1 ayat 26 yang Bapak pertanyakan, akan saya terangkan betapa bahwa Firman itu akan menjadi manusia, prosesnya melalui kelahiran Maria inilah. Karena Firman itu kan karena Maria melahirkan bukan karena hubungan suami istri, tetapi karena dari Roh Kudus. Di sorga tadi ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Genaplah pada mulanya adalah Firman, itu di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah, itu di sorga. Dan Firman itu adalah Allah, itu di sorga. Yohanes 1:14, Firman itu telah menjadi manusia, penggenapannya lewat Maria inilah. Jadi ketika malaikat itu menyampaikan firman bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, setelah yang dikandungnya itu lahir, yaitu Yesus, itulah firman yang jadi manusia. Demikian yang saya pahami. Gimana Pak Jo? Sorry, saya mood tadi habis menerima telepon. Jadi gini, Pak Dokter katakan bahwa di surga itu ada Bapa, ada Roh, ada Firman. Oke, kita terima itu untuk sementara. Tapi pada saat ketiganya ini ada di surga, Yesus itu belum ada di sana. Itu Firman masih, Yesus belum. Karena Firman. Iya. Firman itu telah menjadi manusia. Oke. Telah menjadi manusia. Itulah bernama Yesus. Itulah Firman yang sekarang sebelum lahir Yesus belum ada. Sekarang menurut Pak Dokter nih, karena Anda adalah orang akademisi, saya ingin tahu, matahari itu pada mulanya Firman atau memang sudah berbentuk matahari menurut Pak Dokter? Matahari, semua yang di sorga, semua yang di bumi, semua itu adalah ciptaan. Allah menciptakannya melalui Firman. Mereka yang diciptakan ini pada mulanya Firman atau bukan? Bukan. Yang diciptakan itu bukan Firman, tetapi yang menciptakan. Jadi bagaimana kemudian Allah menciptakan matahari? Dengan cara apa? Berfirman. Nah, sekarang Yesus apakah tidak berfirman Allah sampai dia tercipta? Yesus itu Firman yang menjadi manusia, perkataan yang menjadi manusia. Lah kalau matahari, apa yang menjadi matahari? Matahari itu kan ciptaan. Iya, ciptaan matahari itu berasal dari apa menurut Anda? Dari perkataan Tuhan. Nah, bedanya dengan Yesus? Yesus itulah Firman. Matahari juga adalah Firman. Dia adalah perkataan. Bukan. Tadi saudara mengatakan bahwa yang keluar dari mulut Allah itu adalah Firman, betul? Betul. Nah, di mana Yesusnya di situ? Yesusnya itu belum di situ Yesusnya. Nah, Firman yang telah menjadi Yesusnya itu. Oke, Yesusnya itu setelah dikatakan Firman menjadi manusia. Betul. Nah, sekarang matahari menjadi matahari Firman atau bukan? Matahari menjadi matahari setelah dijadikan Firman. Nah, berarti Firman menjadi matahari. Karena ada perkataan, jadilah terang. Bukan, jangan salah. Bukan Firman menjadi matahari. Firman yang menjadikan matahari. Beda. Jadi, Firman menjadi manusia berbeda dengan Firman menjadi matahari. Beda ya. Loh, jadi bedanya dengan Yesus di mana? Yang keluar dari mulut Allah itu adalah Firman. Jadi kalau kita baca dengan teliti, Firman F huruf besar, Firman F huruf kecil itu berbeda. Jadi itu tidak dikenal di dalam bahasa original teks kitab Anda. Betul, yang memaknai huruf besar, huruf kecil itu pemahaman lembaga Alkitab Indonesia dan bapak-bapak gereja. Maksud saya perkataan yang keluar dari mulut Allah yang ditulis di Bible itu, kalau itu perkataan itu huruf kecil.
Ya. Berarti itu dibuat-buat oleh gereja, karena itu tidak dipahami seperti itu, Pak. Saya hanya sekarang gini. Ya, silakan. Saya kira giliran saya. Jadi gini, ketika tadi Pak Dokter mengatakan yang keluar dari mulut Allah itu bukan Yesus. Bukan. Lalu kemudian, ya, miliaran tahun kemudian, ya, kita anggaplah miliaran setelah proses penciptaan alam semesta, baru ada Yesus. Kenapa saya katakan nanti setelah ibunya ngeden, baru Yesus itu ada. Malaikat Gabriel datang kepada Maria menyampaikan hal ini. Maria, Allah menghendaki engkau hamil. Berarti proses yang terjadi antara malaikat Gabriel dengan Maria itulah firman Tuhan. Firman itu adalah kehendak. Makanya ketika kita kembali kepada Yesaya 55 ayat 1 kan jelas. Ken yihye. Firman Tuhan. Debari kembali kepada apa yang tertuju pada dirinya Tuhan itu sendiri. Tidak kembali dengan sia-sia dikatakan oleh Allah. Nah, lalu kemudian ketika kita berbicara, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali. Nah, yang keluar ini adalah firman, bukan Yesus. Yang keluar ini adalah firman. Cakupan daripada ayat Yesaya 55 ayat 11 ini adalah semua ciptaan yang pada mulanya adalah firman. Matahari terjadi karena firman keluar dari mulut Allah. Jadi terang, jadi terang. Alam semesta bumi ini terjadi karena keluar dari mulut Allah, jadi bumi, jadi bumi. Nah, ini lucunya gini. Saya katakan lucu kenapa? Karena pada saat penciptaan matahari, ketika Allah mengatakan jadilah terang, itu tidak memiliki proses lama. Seketika terang itu jadi. Tapi ketika Allah mengatakan jadilah engkau hamil, itu butuh proses. Maria kudu wajib didatangin dulu malaikat Gabriel. Ya, bergembiralah hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria kemudian terkejut. Lalu kemudian dia sampaikan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah, apakah firman Allah ini akan betul-betul terjadi? Di mana Maria betul-betul hamil. Lalu dikatakan, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Apakah firman Allah ini akan betul-betul terjadi? Dan tidak kembali kepada Allah itu sendiri dengan sia-sia. Di mana Maria ternyata tidak hamil. Di mana Maria ternyata tidak melahirkan anak-anak. Seorang anak laki-laki. Ternyata firman Allah ini betul terjadi. Maria hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kemudian dinamai Yesus. Nah, ini artinya apa? Butuh proses. Kalau matahari jadilah terang, jadi terang di hari yang keempat. Kalau Maria, ini butuh proses miliaran tahun kemudian sampai kepada Maria, lahir Maria, kemudian malaikat Gabriel datang kepadanya pada bulan ke-6 menyampaikan tentang kehamilan Maria. Butuh proses 9 bulan, kemudian dia dilahirkan, kemudian jadi bayi, jadi anak-anak, jadi besar dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dia mengajar kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Nah, proses ini butuh panjang, waktu yang panjang gitu loh. Sementara matahari sekejap Allah mengatakan jadi terang dia. Kalau Yesus, Maria butuh kudu wajib dia hamil lalu kemudian mengandung. Nah, yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman. Apa firman itu? Muatannya jelas menginginkan seorang wanita perawan hamil tanpa suami dan melahirkan seorang anak. Dah selesai. Berarti yang keluar dari mulut Allah itu bukan Yesus. Yesus itu keluar dari rahim Maria, ibunya. Yang keluar dari mulut Allah adalah kehendak Allah menginginkan Maria hamil. Dan yang keluar dari rahim Maria adalah manusia bernama Yesus, berasal dari firman. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi di situ bukan Yesus, tapi firman. Firman itu adalah sifat. Al-kalamnya Allah, kemampuan Allah berkehendak, kemampuan Allah berkata yang melekat pada dirinya. Kemampuan Allah berkehendak itu tidak terlepas dari dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus itu tadi, seperti yang saya analogikan kepada Anda. Ketika saya mengatakan, saya mau makan nasi, maka istri anak saya memasak nasi, memasak beras jadi nasi. Apakah kemudian nasi yang keluar dari mulut saya, sesuai dengan kehendak saya, itu adalah saya? Tentu tidak. Nasi itu adalah buah dari perkataan saya. Sama dengan Yesus. Aku ingin menjadikan Maria melahirkan seorang anak. Hamil Maria, lahirlah seseorang anak. Nah, kemudian hal ini dikaburkan.
dengan filsafat himne Plato yang saya singgung semalam dan kembali Anda uraikan pada pagi hari ini. Pada mulanya adalah firman, loncat ke ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Sehingga apa yang terjadi? Yesus ditengarai adalah firman, Yesus itu adalah firman itu sendiri, Yesus itulah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Bertolak belakang, terlalu jauh daripada konsep ajaran Yudaisme tentang firman, tentang Allah, dan juga tentang manusia yang diutus kepada manusia untuk mengajarkan kebenaran. Silakan tanggapi. Baik, sebenarnya kita terlalu jauh. Kita dalam Yesaya 55 ayat 11 sudah jelas. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam hal yang kusuruhkan kepadanya. Ada kata kusuruh, kuutus. Coba tanggapi Bapak, apa maksudnya diutus atau disuruh di situ? Silakan Bapak. Baik. Jadi Allah itu adalah esensi pencipta. Ya. Ketika dia menghendaki sesuatu, karena dia adalah penguasa, maka apa yang dia kehendaki itu yang terjadi. Sama seperti saya misalnya, saya adalah seorang pemimpin di kantor. Ini skala kecil, supaya Pak Dokter paham sedikit. Ya, saya ini adalah seorang pemimpin di kantor. Apa yang saya kehendaki melalui kehendak saya, itu saya sampaikan dengan perkataan. Saya ingin hari ini semua karyawan saya pulang. Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa perkataan saya itu harus serta-merta semuanya saya sampaikan kepada orang yang ada. Tetapi saya harus menyampaikan perkataan saya ini kepada wakil saya untuk supaya wakil saya itu sampaikan ke semua karyawan saya yang ada di kantor-kantor unit. Pimpinan menginginkan semua karyawan hari ini libur. Libur karena saya punya kuasa. Nah, begitulah Allah. Apa yang diterangkan kemudian di dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berarti Allah Maha Kuasa, dia punya otoritas di situ. Ketika dia mengatakan, Maria kamu wajib hamil, itu perintah, maka Maria hamil. Dia tidak mengatakan, saya tidak mau, saya tidak punya suami, saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki, kok enak aja lu suruh saya hamil. Nggak mau saya, nggak gagal seperti itu. Allah menghendaki jadi hamil. Nah, inilah yang kemudian dikatakan Allah itu Maha Kuasa. Dia Maha berkehendak. Kehendaknya itu terjadi melalui firman-Nya dia. Dan firman-Nya itu adalah alatnya yang digunakan untuk komunikasi dengan ciptaan. Dengan makhluk. Jadi Allah menyampaikan sesuatu kepada makhluknya melalui firman. Allah tidak datang memberikan wujudnya, kemudian memberikan gambaran bahasa tubuh, tidak. Tetapi dia melalui firman. Contoh, bagaimana ketika Yesus datang? Ketika dia diutus kepada Bani Israel, apa yang dilakukan oleh Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Bapakku untuk aku sampaikan, aku katakan. Jelas di dalam Yohanes 12 ayat 49. Artinya, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, kemudian kita analisa Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Fakta, Yesus datang diutus kepada Bani Israel, Matius 19 ayat 24. Gagal dia, berarti dia bukan firman. Kalau firman Allah itu tidak pernah gagal. Aku diutus kepada Bani Israel menolaknya. Artinya gagal, berarti jelas dia bukan firman. Tetapi dia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang pada mulanya berasal dari kehendak Allah. Berasal dari firman. Itu pertama. Kedua, apakah ketika Yesus berkata kepada Bani Israel yang adalah firman, sebagaimana yang saya terangkan semalam, Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Nah sekarang apakah Bani Israel percaya bahwa Allah itu utusan Allah? Tidak, berarti Yesus bukan firman. Karena kalau firman tidak akan pernah batal. Nah, firman Allah sebatas apa terhadap Yesus? Sebatas Allah menginginkan ibunya Yesus hamil, melahirkan sosok manusia bernama Yesus. Itu aja. Kenapakah itu gagal? Tidak. Itu tidak gagal, tetapi terlaksana. Maka dikatakan oleh Allah, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya.
Fakta, Yesus tidak berhasil. Berarti Yesus bukan firman, tetapi Yesus hanya penyampai firman kepada Bani Israel. Silakan. Baik, sebenarnya pertanyaan saya sangat sederhana. Apa makna firman yang keluar dari mulut itu kusuruh? Kusuruh atau kuutus? Itu saja sebenarnya yang saya mau tanya. Jadi Bapak udah menyebar ke sana kemari. Yang keluar itu disuruh. Gimana implementasinya kok disuruh? Dibandingkan dengan Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus turun dari sorga, diutus dari sorga. Bandingkan Yesaya 55 ayat 11 dengan Yohanes 6 ayat 38. Coba Pak, Yesus turun dari sorga, diutus. Baik. Siapa yang mengutus Jadi dari sorga? Nah. Baik. Jadi gini, semua yang diutus oleh Allah itu diberi amanah untuk menyampaikan firman kepada manusia. Itu adalah utusan. Tidak ada sosok utusan Tuhan yang menolak. Ketika Musa diperintahkan sebagai utusan, dia tidak pernah menolak kepada Allah. Ketika Yesus disuruh menjadi utusan, dia tidak pernah menolak. Nah, kaitannya dengan Yesaya 55 ayat 11 ini adalah proses semua yang terlontar dari mulut Allah itu akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Seperti tadi yang saya katakan, karena dia memiliki kehendak yang luar biasa, karena dia maha kuasa, maka apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Seperti itu. Jadi ketika Anda mengatakan, apa yang aku suruhkan, akan terjadi, akan berhasil dalam apa yang aku suruhkan kepadanya. Itu betul. Ketika Allah mengatakan, aku pingin A, maka yang terjadi A. Aku pingin B, maka yang terjadi adalah B. Tidak pernah kontradiksi antara pernyataan Allah dengan fakta di lapangan. Bagaimana dengan Yesus? Aku diutus pada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel menolaknya. Berarti gugur. Dia bukan firman memang. Dia hanya penyampai firman. Orang mau terima, alhamdulillah. Orang tidak mau terima apa yang disampaikan Yesus, astagfirullah. Saya kira begitu. Nah, makanya saya katakan tadi di awal, pemisah antara Kristen dengan Islam ketika kita merujuk pada Yesaya 55 ayat 11 ini adalah teman-teman Kristen, sahabat-sahabat Kristen mengaku bahwa firman itu adalah Yesus. Padahal bukan. Firman itu adalah perkataan Yesus, itu adalah hasil karya dari firman yang Allah kehendaki tercipta, terjadi terhadap manusia. Silakan. Sebenarnya pertanyaan saya sederhana, jadi Bapak terlalu lama bikinnya. Saya bilang, Yesaya itu firman diutus. Yang kedua, aku telah turun dari sorga. Memang semua nabi rasul diutus, tapi Yesus turun dari sorga. Apakah semua itu dari sorga? Apakah semua nabi rasul itu turun dari sorga? Itu yang saya tekankan sebenarnya. Kalau soal, baik. Apakah turun dari sorga? Apakah semua itu turun dari sorga? Silakan. Saya tanggapi, Bang. Boleh ya? Ya, silakan. Oke, yang dimaksud turun dari surga itu adalah kehendak, bukan Yesus. Tadi kan Anda sudah jawab bahwa yang keluar dari mulut Allah itu bukan Yesus, tapi firman. Semua firman itu datangnya dari Allah, dari atas, dari langit, dari tahta Allah. Maka Yesus mengatakan, aku dari atas. Itu betul. Memang perintah yang diterimanya itu dari atas. Tapi apakah kita bisa menutup mata, apalagi Anda seorang dokter? Apakah Anda bisa menutup mata bahwa Yesus itu tidak terlahir dari seorang rahim wanita? Tentu Anda akan mengakui, ya betul, Yesus itu keluar dari seorang rahim. Jadi itu adalah bahasa hiperbola yang digunakan Yesus, di mana dia adalah utusan Tuhan. Kita ini bukan utusan Tuhan, maka kita berasal dari bawah. Semua yang dikatakan utusan Tuhan, bahkan Yesus mengatakan, kalau Anda cermati dalam Yohanes 10, ayat 34, ayat 35, ayat 36, ketika dia ingin dilempari batu oleh orang-orang Farisi, orang imam-imam Yahudi pada saat itu, apa yang membuat Anda melempari aku batu? Pekerjaan apa yang membuat Anda ingin melempari aku batu? Kata orang-orang Farisi pada saat itu, bukan karena pekerjaannya, tetapi karena kamu ingin menyetarakan dirimu dengan Allah. Itu bukan mengatakan karena engkau menyamakan atau karena engkau mengakui sebagai Allah. Tetapi dia katakan karena engkau menyetarakan dirimu, mensejajarkan dirimu dengan Tuhan, kata orang-orang Yahudi. Tapi apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, dia adalah Allah. Coba. Nah, sekarang Musa apakah diberi tugas untuk menyampaikan firman? Diberi tugas, berarti dia adalah Allah. Bukan.
Bukan. Kalau Anda mengakui itu, berarti silakan sembah Musa juga. Karena dia adalah penyampai firman. Nah, lalu kemudian Yesus terangkan di ayat 35. Dan ketetapan Tuhan tidak boleh dibatalkan. Berarti siapapun yang disertai tugas menyampaikan firman, dia adalah Allah. Artinya orang ini mengaku sebagai Allah. Kenapa? Karena yang disampaikan adalah perkataan Allah. Kata Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dah, selesai. Berarti ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Itu perkataan siapa? Perkataan Allah yang disuruh Yesus untuk menyampaikan. Apakah ada dalil penguatnya? Ada. Baca Wahyu 1 ayat 1. Dan inilah firman, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti Yesus menerima karunia wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Oh, berarti yang Alfa Omega itu adalah yang di atas yang telah mengutus dia. Sama di dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, siapa yang mengatakan itu kepada orang-orang Arab pada saat itu? Rasulullah Muhammad SAW. Berarti apakah kemudian orang-orang Arab pada zaman itu menganggap bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah? Tidak. Kenapa? Karena mereka memahami, baik Bani Ismail, Bani Ishak, mereka mengakui Tuhan mereka itu satu, di atas, bukan makhluk. Yesus, Rasulullah Muhammad adalah makhluk. Berarti yang dimaksud oleh para utusan ini adalah dia yang telah mengutus mereka. Jadi tidak ada konsep. Nah, bagaimana dengan lagi? Mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai firman, sebagai inkarnasi Tuhan. Kenapa? Karena di situ dipengaruhi oleh kekuasaan Romawi pada masa itu, di mana penguasa Romawi memang sudah mengajarkan ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa yang musuh menjadi makhluk. Ini yang perlu Pak Dokter pahami. Anda seorang dokter, sangat luar biasa itu. Apakah Yesus betul dari surga? Tidak. Dia berasal dari rahim seorang wanita. Bagaimana kronologisnya? Lukas 1 ayat 26 sampai ayat seterusnya. Matius 1 ayat 20 dan seterusnya. Itu jelas. Nah, jadi pernyataan bahwa dia dari surga atau dia dari langit, itu bukti bahwa dia adalah utusan. Utusan siapa? Utusan Tuhan kepada manusia. Apakah kita semuanya utusan Tuhan? Bukan. Hanya orang-orang tertentulah yang mendapatkan tugas sebagai rasul. Apa itu rasul? Penyampai firman kepada manusia. Demikian, sementara. Silakan. Ya sebenarnya, aku sebenarnya cuma sederhana sebenarnya. Tapi Bapak menghitung kesana kemari. Akhirnya ya Bapak bingung sendiri memutuskannya. Sebab di sini dikatakan firman yang keluar dari mulut itu diutus. Jadi di Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku yang berkata di sini, Yesus atau firman. Yohanes 6 ayat 38, itu Yesus atau firman? Coba Bapak jawab. Yohanes 38. Yohanes 6 ayat 38 itu. Oke. Aku itu firman atau Yesus? Ya, jadi Yesus mengatakan dirinya dari surga. Itu adalah bahasa perumpamaan, itu bahasa kiasan. Kan faktanya Yesus itu Anda sudah jawab tadi. Apakah Yesus keluar dari mulut Allah? Anda katakan tidak. Berarti yang keluar dari mulut Allah itu adalah perkataan Allah. Nah, kenapa kemudian dia dikatakan dari surga, dari atas? Ya, karena dia menerima firman. Untuk apa? Dia sampaikan kepada manusia. Dia adalah utusan Tuhan. Sama seperti saya. Kalau saya tinggalnya di Makassar, kemudian saya diutus oleh pimpinan saya yang di Jakarta. Saya katakan kepada orang-orang yang ada di Makassar, saya adalah utusan Jakarta. Meskipun saya orang Makassar. Karena saya adalah perpanjangan tangan orang-orang pusat Jakarta untuk menyampaikan keinginan orang Jakarta. Yesus demikian. Dia manusia, dikandung, dilahirkan. Ketika dia berbicara mewakili Tuhan yang ada di surga, yang ada di langit, maka dia mengatakan, aku utusan dari surga. Aku dari surga, aku dari langit. Maksudnya, muatan perkataan, muatan penyampaian, kisi-kisi pengajaran yang aku sampaikan kepadamu, bukan ajaran bumi, tetapi ajaran langit. Maka saya mengatakan,
aku dari surga, kamu dari bawah, aku dari atas. Kalau itu yang Anda jadikan acuan, maka Anda harus menanggalkan ilmu kedokteran Anda. Karena Yesus nyata dikandung, disunat, dilahirkan, dan seterusnya. Berarti dia berasal dari manusia. Dan tadi saya sudah menerangkan kepada sahabat saya ya di dalam Lukas 1 ayat 26 ayat 38 dan juga di dalam Matius 18 sampai ayat 25. Semua terang bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari firman, layaknya matahari. Layaknya matahari. Matahari begitu dikatakan jadilah terang, jadi terang. Yesus butuh miliaran tahun. Lalu kemudian datang kepada Maria, disampaikan. Habis itu dia hamil, butuh proses 9 bulan. Habis itu lahir bayi, butuh waktu bertahun-tahun menjadi anak-anak. Jadi anak-anak butuh waktu menjadi remaja, butuh waktu bertahun-tahun, berpuluh tahun jadi dewasa dia. Butuh waktu. Jadi dia itu adalah murni sebagai ciptaan Tuhan yang berasal dari firman. Tapi ini berat untuk Anda terima. Kenapa? Karena Anda sudah didoktrin bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Silakan. Sebentar Pak ya. Gimana? Enggak. Seharusnya yang pegang uang kan bukan saya. Yang pegang kami semua bukan saya kan? Nggak ada itu. Ya. Udah datang di belum? Gini Pak, jadi bentar. Jadi ini iman saya. Oke, kalau memang itu pemaparan Bapak saya kita baca terus sampai ke bawah. 38 itu kan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak aku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Yang ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Pertanyaan saya Pak, ya. Yesus akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Ya. Itu tugas Yesus. Yang melihat Yesus dan yang percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal. Iya. Gimana Bapak? Gimana Bapak menerjemahkannya? Baik. Baik. Jadi ketika Anda mengambil dari Yohanes 6 ini ya. Yohanes 6 ayat 38 turun dari surga, kemudian ayat 39 inilah kehendak Allah yang telah mengutus aku. Jadi Allah lagi-lagi yang berkehendak. Di ayat 40 sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah ini. Jadi ketika Yesus itu membangkitkan di sini artinya adalah orang-orang yang mengikuti ajarannya tentu akan dibangkitkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sama di dalam ajaran Islam. Orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW akan diberi hidup, akan diberi syafaat oleh Rasulullah. Diberi jaminan malah oleh Rasulullah untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Kenapa? Karena mereka melaksanakan perintah titah yang mereka bawa yang berkenaan dengan perintah Allah kepada mereka. Tapi coba kita balik. Apakah Yesus akan membangkitkan orang-orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan yang dibawa melalui Dia kepada Bani Israel? Tentu tidak. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Kita lihat mundur atau maju di dalam Yohanes 17 ayat 3 yang Anda sebutkan tadi. Hidup kekal itu adalah mereka. Nah, coba. Jadi hidup kekal itu artinya kebangkitan. Yesus membangkitkan orang-orang yang mengimani Allah, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Ketika Anda mengatakan, oh tidak, coba Anda lihat di dalam Yohanes 17. Apa ayat satunya dia katakan? Demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengadahkan tangan ke langit. Bapak, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kalau Anda cermat, menggunakan filter akal untuk menganalisa ayat ini. Ini Yesus mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah. Berdoa kepada Allah. Bapak, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu. Ini doa. Sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, coba. Jadi Yesus
datang memberikan hidup yang kekal kepada Bani Israel. Tapi ada syaratnya. Aku bisa memberikan hidup kekal kepadamu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Akui aku sebagai utusan Allah. Akui aku ini sebagai Rasul Allah. Akui aku ini sebagai wakil Allah. Dan Allah adalah satu Allah, tidak ada yang lain. Yaitu dia yang telah mengutus aku. La ilaha illallah, inni Rasulullah. Allah itu satu-satunya Allah dan aku adalah utusan Allah. Udah selesai. Itulah resep kunci masuk surga. Hidup kekal yang akan dibangkitkan oleh Yesus. Ketika orang-orang Israel mengimani perkataannya itu. Tetapi sebaliknya, orang yang menyembah selain daripada Allah, orang-orang yang mendudukkan Yesus selain sebagai utusan, apakah Yesus akan bangkitkan? Tidak. Yang dibangkitkan Yesus yang memenuhi syarat. Menyembah Allah, satu-satunya Allah, mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Itulah yang dibangkitkan. Nah, yang dibangkitkan ini bukan berarti dia itu adalah Tuhan, tidak. Dia membangkitkan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Tuhan kepada dia. Bahwa orang-orang yang taat, orang-orang yang menerima ajarannya, orang-orang yang mendengarkan perkataannya, itulah orang-orang pengikut Yesus yang setia. Mengikuti pola hidup Yesus, mengikuti keagamaan Yesus, mengikuti cara penyembahan Yesus kepada Allah. Itulah orang-orang yang dibangkitkan. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan kebangkitan terhadap orang-orang yang mengikuti dia. Ya, itu jelas di dalam Al-Quran banyak dalil, baik di dalam Ali Imran, ayat 31 misalnya. Di situ dikatakan loh. Di situ dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah. Iya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Fattabi'uni. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Artinya, ketika seseorang itu mengikuti Rasulullah menjamin orang itu akan diampuni, orang itu akan disayangi, orang itu akan dikasihi. Buah daripada pengampunan dan disayangi dan dikasihi itu adalah tentu adalah surga. Nah, itu diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Nabi Isa di dalam iman kami. Itu jelas dia katakan, ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wa isqala Isa Wa isqala Isa inni Abdullah. Ya, atani Alkitab. Banyak dalil-dalil yang mengatakan jelas sekali seperti yang saya gambarkan melalui kitab Yohanes Anda. Lalu dikatakan lagi ini dia katakan kul astagfirullahaladzim. Makultu lahum. Aku tidak mengatakan apa yang di luar daripada apa yang diperintahkan kepadaku. Illa amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbukum. Nah, sembahlah Allah, kata Isa, Tuhanku dan Tuhanmu. Sama pengajaran Yesus juga begitu di dalam kitab Anda. Ya, sembahlah Allah, rabbi wa rabbukum. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Itu jelas. Sehingga ketika Anda mengatakan bagaimana dengan ayat selanjutnya, semua yang tertuang di dalam Yohanes 6 sedikit pun tidak ada indikasi Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah Rasul Allah yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan bagaimana Bani Israel menyembah kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan. Kalau lebih jeli lagi, Anda lanjutkan ke ayat 70 sampai ayat terakhir, di situ dikatakan bagaimana di antara ke-12 muridnya ada sosok iblis yang mengajarkan satu kesesatan. Nah, ini di kesempatan lain nanti kita akan bahas. Yang pada intinya Yesus memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya. Kenal Allah, satu-satunya Allah, kenal dirinya sebagai utusan Allah. Demikian, silakan. Baik, jadi Bapak terlalu memanjang. Jadi saya tampilkan satu ayat, ya kita kan bedah ayat ini dulu. Jadi Bapak langsung ke Al-Quran semuanya. Jadi baik, silakan. Mana tuh Al-Quran? Jadi kita bicara Alkitab, tapi Bapak ke Al-Quran. Jadi yang saya maksud tadi udah terlanjur Bapak bedah Yohanes 17, mari kita bedah Yohanes 17. Ya kan? Saya setuju dengan Bapak bahwa di ayat 1 itu Yesus berdoa. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini doa. Doa Yesus kepada Bapa. Bapa itu di mana? Di sorga. Yesus di mana? Di dunia. Kenapa Yesus di dunia? Karena dia telah menjadi manusia. Dia firman
yang telah menjadi manusia. Itulah faktanya. Dia di dunia. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberi hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Itu Yohanes 17 ayat 2. Yesus telah menerima kuasa dari Bapa untuk berkuasa atas segala yang hidup. Demikianlah Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Bapa berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau satu-satunya benar itu adalah Bapa. Bapa satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus itu diutus. Ya, Yesaya 55 ayat 11 tadi, firman yang keluar dari mulut Allah itu diutus, disuruh. Jadi Yesus diutus benar. Karena Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Karena pada zaman dahulu kala, Allah menyampaikan pesan melalui nabi. Pada zaman akhir, Allah menyampaikan pesan melalui anaknya, yaitu Yesus. Nah itu, makanya Yesus turun menjadi manusia, diutus untuk menyampaikan firman-Nya. Karena selama ini firman-Nya disampaikan melalui nabi. Itu dulu. Ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kemuliaan yang ada pada Yesus dulu sudah ada sebelum dunia ada. Ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa telah diberikan kepada Yesus. Jadi nama Bapa itu Yesus. Jadi yang memberi hidup kekal itu Yesus. Demikian Bapak. Baik. Jadi kalau kita merujuk kepada Yohanes 17 ya, harusnya sahabat saya ini melihat dengan jeli ya, dan kacamata akal. Dalam di ayat 7-nya itu jelas dikatakan. Sekarang mereka itu tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Berarti apapun yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan di kacamata Kristen, dia mampu menghidupkan orang mati misalnya, dia menerima firman, dia berasal, dia utusan, semua itu adalah pemberian dari Tuhannya. Sekarang mereka tahu. Nah sekarang mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Pengikutnya nggak ngerti. Bapak yang bukan pengikutnya nggak ngerti. Mereka semua tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi apapun yang ada pada diri Yesus, membias pada kepribadiannya, pada pola hidupnya, pada mukjizatnya, semua itu pemberian dari Tuhannya. Dan yang memahami ini hanya mereka. Teman-teman Kristen tidak memahami di situ. Yang teman Kristen pahami adalah Yesus itu adalah Tuhan. Dah selesai. Dia adalah firman. Dia adalah firman menjadi manusia. Itu yang ada di pola
iman orang Kristen karena berasal dari doktrin, dogma. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepada aku itu berasal daripadamu. Selesai. Nah, lalu kemudian sahabat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah utusan Tuhan. Dia adalah firman yang keluar dari mulutnya. Satu, tadi di awal Anda sudah mengakui, yang keluar dari mulut Allah itu adalah perkataan, bukan Yesus. Lalu kemudian kedua, Yesus itu mengaku utusan. Utusan sebagai penyampai firman, bukan utusan sebagai firman. Kenapa saya katakan bukan utusan sebagai firman? Karena dia tidak terlontar keluar dari mulut. Mulut rahim iya, tapi mulutnya Allah tidak. Berarti dia bukan firman, dia adalah utusan penerima firman untuk menyampaikan firman. Levelnya dia sama dengan level Musa. Di dalam Keluaran 3 ayat 12, firman Tuhan datang kepada Musa. Lalu firman Tuhan itu berkata, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, wahai Musa, bahwa aku akan mengutus engkau. Berarti Musa itu juga adalah utusan. Musa juga itu utusan sama dengan Yesus. Bahkan Musa diajari mengaku sebagai Allah. Aku adalah aku. Musa loh. Musa dituntut oleh Allah menyampaikan perkataan itu kepada kaumnya Musa. Wahai Musa, katakan kepada kaummu, aku adalah aku. Jadi Musa mengatakan, aku adalah aku. Kalau aku di sini adalah Yod-Heh-Vav-He, maka Musa diperintahkan untuk mengaku sebagai Yod-Heh-Vav-He. Dituntut oleh Allah mengaku sebagai Allah. Musa katakan kepada kaummu, aku adalah aku. Aku adalah Allah. Yod-Heh-Vav-He adalah aku. Sama seperti itu. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Coba. Jadi Musa diajarin oleh Allah untuk menyampaikan bahwa Musa itu adalah Yod-Heh-Vav-He. Akulah aku. Tapi apakah kemudian Bani Israel menyembah Musa? Tidak. Ternyata muatannya adalah Musa hanya utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan firman. Sama seperti Yesus, ya, diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman. Konsep Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18 itu bukan berasal dari firman Allah, bukan juga dari sabda Yesus, Pak Dokter, tetapi itu adalah penulis yang menuliskan seperti itu. Itu bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus, tetapi itu adalah saduran dari himne Plato, filsafat himne Plato. Pada mulanya logos itu bersama-sama dengan theos, logos itu adalah theos itu sendiri. Itu dari situ asalnya. Bukan firman Tuhan. Sehingga dengan adanya konsep himne Plato itulah kemudian diada-adakanlah semua rumusan-rumusan untuk mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan dengan menabrak kisi-kisi dan juga kerangka berpikir akal sehat manusia. Ditabrak semuanya. Contoh, tadi Anda mengatakan yang keluar dari mulut Allah bukan Yesus, tapi firman. Di ujung Anda mengatakan Yesuslah firman itu sendiri. Tabrakan. Kenapa? Karena Anda dikuasai oleh doktrin dan dogma, bukan akal sehat yang Anda gunakan dalam beriman. Mohon maaf, itu fakta. Silakan. Pak Jum, mohon maaf, ada tamu dari Dinas Kesehatan. Mohon maaf ya. Baik, Pak Dokter. Ini juga kita sudah sejam lebih kayaknya. Oke, terima kasih Bapak buat pencerahannya. Ya. Baik, nanti kita lanjut lagi ya, Bang ya. Karena ada tamu dari Dinas Kesehatan. Siap. Mari. Baik. Jadi kapan kira-kira kita dialog lagi, Bang? Karena sebentar lagi juga bisa. Kalau orang dinas sudah selesai, sebentar lagi. Ya. Oke, baik. Siap. Baik. Kan dia itu waktu yang saya tahu. Nanti kalau dikasih tinggal 14. Mungkin ada pemeran pengganti. Terus Gurunda masih ada di sini ya. Pak Hisugi. Tidak ada yang Kristen lagi, Ustaz. Cuman itu ya. saja. Gimana? Cuman satu aja yang Kristen. Enggak, Pak Dokter masih mau melanjutkan, Adinda. Jadi boleh dilanjut. Makanya aku bilang iya. Saya rehat dulu. Nah, ini nanti saya temani kalau misalnya boleh. Dia mau lanjut ya. Iya, dia mau lanjut. Beliau itu ada tamu, nanti dilanjut lagi.
pada prinsipnya tekankan kepada Yesaya 55 ayat 11 itu, kemudian ditekan di dalam Lukas 1 ya, di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38, kemudian juga di dalam Matius 1 ayat 18 sampai ayat 20. Jadi maksud saya ditekan di situ bukan berarti kita punya niatan buruk, tidak, semata-mata hanya untuk menyadarkan, memahamkan kepada sahabat kita. Maksud saya Lukas Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Ini dari tadi telepon berdering, saya angkat dulu, silakan dilanjut. Jangan sampai beliau kecewa karena tidak ada yang melayani beliau. Iya, Kanda sebentar kita ke ini toh, markas toh. Ya, habis ini saya selesaikan dulu banyak urusan nih. Oh iya, siap. Saya juga ada, ya. Oke, ditunggu ya, ditunggu. Iya. Nanti kalau misalnya saya sudah selesai, saya kembali lagi. Masuk lagi. Pak Dokter lagi. Saya nggak keluar, cuma mau telepon dulu. Iya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini suaranya yang lain? Pada menyimak semua. Menyimak Pak Ustadz Alwan, silakan dilanjut. Dilanjut dengan apa? Gak tahu Pak Ustadz, saya baru masuk. Dokter Mahadi udah pergi apa udah selesai? Masih ada, cuman lagi ada urusan katanya. Kalau sudah nyimak itu tertegun Ustadz Alwan. Iya. Kalau sudah nyimak tertegun. Iya, betul. Tadi Assalamualaikum Pak Ganet. Waalaikumsalam Bunda Joci. Tadi dikatakan ya ini Gojek ya Ustadz Alwan ya. Tadi kalau semua perkataan. Bentar. Maksudnya Gojek apa ya? Enggak gini, Gojek saya dari mengikuti alur pemikiran mereka gitu loh. Semua perkataan Yesus itu kan firman. Ini mengikuti mereka loh. Iya. Berarti kalau pada waktu Yesus minta netek ibunya, pada waktu minta netek, Bu, minta nenek itu berarti firman juga kan? Siang-siang kok ngomong tetek. Oh ya. Ada satu lagi ya. Satsugi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbangun saya Pak siang-siang kok ngomong. Ah ya itu Pak. Assalamualaikum Pak Ganef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganef itu yang mulai itu. Iya ini ada jadi terbangun lah. Katanya dia tertegun ya tiba-tiba ngomong begitu. Aduh. Yang disampaikan Ustadz Gurunda Jumat berapa ya? Matius 1 berapa? 18 ya? Matius 1 Jam berapa sih?